Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, khususnya pendidikan Al-Islam kelas 2 ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak harap kabar kalian sehat semuanya. Keluarga kalian, Bapak doakan juga sehat semuanya. Amin. Jangan lupa tetap di rumah. Kalaupun keluar, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, mengikuti protokol kesehatan ya. Karena kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak, di sini perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Arsyad Ferdi, biasanya dipanggil dengan Pak Arsyad. Di sini Bapak ditugaskan untuk menyampaikan ilmu tentang pendidikan Al-Islam. Jadi anak-anak kelas 2 sekarang belajar Al-Islamnya dengan Pak Arsyad. Baik. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Jadi anak-anak setelah belajar pendidikan Al-Islam pada pertemuan pertama ini, anak-anak diharapkan membaca Al-Quran setiap hari ya, semampunya walaupun 1 ayat. Kalau belum Al-Quran bagaimana? Bisa Iqra ataupun tahsin, tilawati, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian mengetahui huruf hijaiyah yang bisa bersambung di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Selanjutnya melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul huruf. Selanjutnya menulis huruf hijaiyah bersambung di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang mengenal huruf hijaiyah bersambung. Ya, jadi Bapak yakin dan percaya bahwasanya kalian sudah paham semuanya tentang huruf hijaiyah. Pasti di kelas Al-Islam di kelas 1 sudah dibahas tentang huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 29 atau ada 30, bisa tergantung ada lam alifnya atau tidak ya. Jadi di sini tentang huruf hijaiyah bersambung, coba diperhatikan pada contoh di atas pada huruf alif sampai jim. Di sini Bapak jelaskan hanya dari alif sampai jim ya. Jadi nanti kalian ha, kha, ain, ghain sampai ya. Silahkan bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ada perubahan bentuk huruf ketika bersambung dengan huruf lainnya baik di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Baik, diperhatikan. Yang nomor 1 huruf asli alif. Posisi di awalnya seperti itu, anak-anak bisa perhatikan. Kemudian contohnya pada lafaz alif lam mim. Kemudian alif di tengah, contohnya
masajidun. Nah, setelah sin ya, alifnya ya, masajidun. Kemudian di akhir contohnya kullama. Nah, kemudian yang ba, bentuk ba ketika di awal, nah, seperti gambar di video ini ya, ba. Nah, contoh pada lafadz babun. Nah, kalau di tengah jabalun. Nah, kalau di akhir contohnya pada lafadz muktabun. Nah, selanjutnya yang ta, tahun. Nah, pada lafadz tahun. Kemudian ketika di tengah bentuknya taknya, nah, seperti itu ya. Contohnya pada lafadz maktabun. Kemudian di akhir contoh lafadznya situn. Nah, kemudian ta. Nah, posisi di awalnya ta seperti pada lafadz saljun. Nah, kemudian kalau di tengah musanna. Nah, itu ya bentuk sa ketika di tengah ya. Kemudian di akhir haditsun. Selanjutnya yang terakhir jim. Nah, bentuk jim ketika di awal berubah ya. Yang huruf aslinya ada bengkok ke bawahnya. Kemudian ketika di awal jimnya tidak ada bengkoknya. Lurus aja ke belakang. Seperti contoh kalimat jabalun. Nah, ketika di tengah contohnya masjidun. Nah, ketika di akhir contohnya hajjun. Baik anak-anak. Selanjutnya ternyata dari huruf hijaiyah bersambung yang tadi kita pelajari, ternyata ada huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya atau huruf setelahnya. Huruf tersebut adalah ada 6 ya, alif, dal, zal, ro, zain, dan waw. Nah, jadi keenam huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Nah, contohnya seperti dal. Di sini Bapak kasih contoh 4 saja ya. Dal, zal, ro, dan zain. Contohnya yang dal. Nah, coba perhatikan. Dal ketika di awal contohnya dakhola. Nah, setelah dal itu ada huruf kho. Nah, di situ tidak disambungkan? Ya, karena tidak bisa dan tidak boleh disambung. Dakhola terpisah, dal sendiri, kemudian khola sambung. Nah, kemudian dal di tengah, contohnya jidarun. Nah, kemudian dal di akhir jaddun. Kemudian zal, nah, contohnya seperti zal di awal zarrun. Nah, tidak bisa disambungkan? Zal sendiri, ro sendiri, jadi zarrun. Kemudian khizaun. Nah, yang terakhir lazizun. Nah, kemudian ro. Nah, ini ro ketika di awal. Nah, perhatikan pada lafadz ro sun. Ro sendiri, hamzahnya sendiri. Nah, karena tidak bisa disambung. Ro tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya ro. Nah, kemudian yang di tengah kirdun. Nah, tidak bisa. Kemudian yang akhir khobarun. Kemudian zain. Zain ketika di awal tidak juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya zakatun. Nah, kemudian gozwatun. Nah, gozwatun zain sama waw tidak bisa disambung, terpisah ya. Kemudian yang terakhir azizun. Baik anak-anak, selanjutnya kita membaca huruf hijaiyah bersambung. Jadi anak-anak silakan ikuti cara membaca huruf hijaiyah berikut ini bersama-sama dengan Pak Arsyad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kataba, fa'ala, zahaba, roja'a, wisadatun, kitabun, masjidun, sadiqati, wa'afini, rafi'ati, fawahisha, jariyati, kaidahum, at'amahum, ya'lamuna, muhtadina, kulubuhum, mu'minina,
faja'alahum ababila. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya anak-anak, ayo bedakan. Wow, apa yang dibedakan? Nah, jadi yang beberapa huruf hijaiyah yang bersambung kita baca tadi, ternyata ada beberapa huruf hijaiyah yang mirip pengucapannya, namun sebenarnya berbeda. Jadi mirip, bukan sama ya, mirip pengucapannya, namun sebenarnya berbeda. Berikut huruf-hurufnya. Seperti yang pertama, sa dan sa. Ya, beda ya. Kalau sa sedikit digigit, sa biasa, sin biasa ya, kecil. Contohnya pada kata lafadz samakun. Kemudian sebelahnya saljun. Kemudian yang kedua, a dan a. Beda ya. Contohnya ainun. Satunya aina, biasa, hamzah ya. Kemudian yang ketiga, ha dan ha. Contohnya hadhihi. Kemudian sebelahnya yang ha, hammamun. Selanjutnya yang keempat, za dan zo. Contohnya zohiro. Kemudian sebelahnya zalika. Kemudian yang terakhir, ini yang sering ada kesalahan ini, zo dan to. Contohnya yang do pada lafadz doyikun, doyikun. Kemudian yang zo, zohiro. Baik, itu ya perbedaan dalam pengucapan huruf hijaiyah yang bersambung. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Bapak terkait huruf hijaiyah bersambung. Jadi untuk absensi, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini ya, dengan tanda nama, kemudian garis miring, kemudian kelasnya ya, nama garis miring kelasnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa lewat kolom komentar di bawah ini atau lewat Wapri WA-nya Bapak ya. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.